Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir dalam event University Day SMA Negeri 1 Pasawahan Purwakarta, atau dengan jargon tadi ya, Campus Goes to School gitu kan ya. Nah, jadi kegiatan ini merupakan kegiatan khusus sosialisasi atau ajang promosi lah masing-masing kampus, perguruan tinggi negeri ataupun swasta yang sudah berkoordinasi dengan kami, sehingga pada hari ini khusus spesial kita berikan waktu ya bagi teman-teman untuk mensosialisasikan baik program visi misi kampusnya kepada siswa-siswi khususnya kelas 3 baik jurusan IPA atau IPS. Nah, mungkin sekarang kita perkenalan dulu aja ya. Ya, setelah itu perkenalan ya, nama lah atau apa ya dengan perguruan tinggi, setelah yang paling sekilas saja bergiliran ya. Kemudian nanti pertanyaan bisa berlanjut, khususnya yang biasa ditanyakan siswa-siswi ya, khususnya biasanya masalah keuangan sih ya. Gitu kan, mereka bukan nggak mau kuliah, pengen mereka itu menuntut ilmu ke jenjang yang lebih tinggi ya. Tapi karena memang banyak faktor gitu. Tapi ketika memang kampus memberikan peluang-peluang yang memang bisa ditempuh dengan berbagai kemudahan, ya kenapa tidak? Bahkan kami pun bisa sangat memfasilitasi dan mengkondisikan mereka gitu. Kami pengen mereka itu sukses, berhasil dan mencapai cita-cita itu sih gitu. Nah, oke, kita mulai aja dari kanan tadi ya, di sebelah kanan, sebelah kiri. Sekarang gimana kalau kita mulai dari tengah aja ya perkenalannya. Oke ya, dengan Kak siapa ya, silakan lah. Oke, silakan Kak. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Ya, pagi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Sepi Abdurrahmat, biasa dipanggil Sepi, dari Universitas Institut Pertanian Bogor, atau lebih dikenal sekarang itu IPB University, Bapak. Iya. Dan Fakultas Teknologi Pertanian, ambil Departemen Teknik Mesin dan Biosistem. Oh gitu. Oke, terima kasih banyak. Oke, selanjutnya dari sebelah kanan saya. Boleh. Perkenalkan, nama saya Dimasyira Sukma Wijaya Sopandi. Saya dari kampus TI Perdana Mandiri, atau bisa disebut populernya di sini Polibisnis. Saya program studi manajemen bisnis S1. Lalu udah cukup? Udah cukup ya, oke lah, nanti berkembang ya. Yeah. Oke, selanjutnya terakhir nih dengan Kak siapa nih? Oke, izin memperkenalkan diri, nama aku Rezkita Puspitasari, biasa dipanggil Kiki. Aku dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan manajemen angkatan 2020. Oke. Selanjutnya ya kita diskusi mengenai yang tadi ya, yang pokok biasanya mah, dari mulai kenapa nih kakak nih milih jurusan ini, apa memang mudah gitu kan, cepat lulus kah gitu kan, atau apa gitu kan, yang nanti bisa disampaikan nih ke siswa-siswi ya. Oke Kak, kan ya nih apa nih? Oke, aku sih milih jurusan manajemen tuh karena sebenarnya aku dari jurusan IPS juga ya. Iya. Dari IPS kan ya? Iya, dari jurusan IPS, MA-nya. Terus aku suka selalu ngobrol sama orang tua, mending masuk mana nih, mending masuk mana. Terus orang tua sama kakak aku tuh suka bilang, gimana passion kamu aja, kamu pengen ngambil apa, kamu ambil. Terus aku coba, awalnya tuh aku ngambil ilkom gitu, tapi taunya mungkin bukan rezeki aku di situ ya. Aku coba dari tiap SN sampai akhir-akhirnya tuh di SBMPTN. Itu aku ngambil ilkom terus, tapi akhirnya aku mikirnya mungkin bukan rezeki aku di ilkom. Terus aku coba aja deh, aku coba ikutin jejak kakak aku di manajemen. Terus aku coba, akhir-akhirnya sih ya alhamdulillah, oh mungkin rezeki akunya di manajemen gitu, passion akunya di manajemen gitu. Betul, luar biasa itu ya penerimaannya. Iya. Karena kan segala sesuatu itu bagaimana kita menyikapi ya. Betul. Yang penting kita selalu ikhtiar, hasilnya kan kita serahkan. Iya. Ketika diberi ini kita terima, itu sangat luar biasa ya. Oke, selanjutnya IPB ya. Oke. Iya. Kalau saya sendiri kenapa pilih teknik mesin? Sebenarnya ini anggaplah
bawa cerita perjalanan ya Pak ya. Karena kan saya orangnya nggak bisa diem ya Pak ya. Iya. Orang yang nggak bisa diem, saya tuh kalau diem sedikit aja rasanya gatel gitu kan. Betul. Dan menurut saya dengan saya masuk teknik mesin kan karena lebih banyaknya praktik ya Pak ya. Karena teorinya juga banyak, cuman lebih ke praktiknya itu lebih seru gitu. Memacu adrenalin gitu bahwasanya. Sering otak-atik ya. Iya betul sekali. Sering otak-atik jadi wah ini mesinnya gitu mesin ya. kayak gimana tuh? Untuk mesin di IPB sendiri itu banyak ya Pak ya. Jadi kita tuh belajar tentang mesin pertanian juga, khususnya mesin pada umumnya juga kita belajar gitu. Jadi balance sih. Oh iya. Kita punya privilege lebih biasanya gitu ya. Kalau di Uniplain mungkin kan mesin umum, tapi kalau kita ada 2 juga gitu Pak. Iya, oke. Seperti itu. Jadi karena sering otak-atik ya, suka praktek gitu kan. Nah, jadi pilih jurusan itu tadi mungkin. Betul. Meskipun terbilang sangat rumit sih ya. Tapi itu tantangan kan ya? Iya, itu tantangan. Yang lebih. Oke. Thank you selanjutnya. Kalau buat saya kenapa saya masuk manajemen? Itu kebetulan saya itu suka berbisnis, suka dagang, dan kebetulan di rumah juga buka usaha. Jadi ingin meningkatkan ilmu manajernya lah. Itu sih kenapa saya sekarang masuk manajemen bisnis S1. Dulu sempat disuruh buat masuk akuntansi, tapi kayaknya kalau untuk akuntansi yang hitung-hitungannya banget gitu, saya angkat tangan. Makanya jadi kenapa sekarang nggak banyak hitung-hitungan ya? Kalau manajemen sih masih ada tetap. Cuman mungkin manajemen lebih ada komunikasinya juga, manajemen waktunya juga, ya segala macam sih. Itu sih kenapa saya masuk ke manajemen. Iya, oke. Ya apapun ilmunya ya yang kalian tempuh, itu yang pasti semoga bermanfaat ya, khususnya ya baik dunia ataupun akhiratnya. Nah selanjutnya nih yang sering ditanyakan masalah biaya. Itu yang ini memang yang lebih sensitif ya gitu. Sepertinya yang suka jadi pertimbangan. Mereka bukan nggak mau melanjutkan ya, tapi karena biaya mahal, duga-duga, apalagi kan orang tua. Ya sebetulnya kan kalau siswa-siswi itu mereka cita-cita tinggi, tapi karena faktor orang tua kan yang memfasilitasi itu kan kembali lagi itu sebetulnya gitu. Tapi maksudnya ketika ada peluang-peluang gitu kan dengan cara yang mudah masuk difasilitasi, nah kenapa tidak? Bahkan kami pun di sini bisa mengkondisikan gitu kan tanpa beban ya khususnya ke orang tua, tapi cita-cita mereka tercapai. Jadi kita mulai dari polibisnis ya, polibisnis nih gitu kan. Gimana nih, ada program nggak biaya kalau reguler berapa ya, kalau beasiswa ada nggak gitu? Nah, gitu aja sih. Kalau untuk di polibisnis sekarang untuk biaya semester 1 itu di sekitar 6.100 kurang. Itu kalau nggak salah 6.080 sekian lah ya. Lalu itu bisa dicicil 3 kali Pak. Cicilan pertama itu pas pertama masuk, lalu sebelum UTS, sebelum UAS. 6 juta itu udah include semuanya, udah all in, jadi udah nggak ada biaya apapun lagi. Kalau untuk beasiswa sebetulnya ada di Polbis, tapi beasiswanya beasiswa lanjutan itu kalau nggak salah dipotong berapa persen ya, 10% atau 15%? Iya. Nah kakak sendiri masuk yang reguler kan? UKT gitu kan ya? Uang kuliah tunggal atau yang beasiswa itu aja? Maksudnya reguler ya gitu? Saya reguler. Iya, nggak apa-apa sih ya gitu. Buat jadi masukan. Tapi beasiswa, program beasiswa juga ada gitu kan? Ada beasiswa lanjutan. Gitu. Jadi keringanannya itu semacam potongan kah gitu atau free kah gitu kan atau gimana? Potongan senilai 10% kalau nggak salah Pak. Oh 10% ya? Iya. Oke. Nah, ya gitu. Sudah cukup jelas ya selanjutnya? Nah, kalau dari IPB sendiri kebetulan kan berbeda-beda ya. Ada yang program sarjana, juga ada program yang namanya sekolah vokasi khusus D4 atau D3 gitu. Nah khusus sekolah vokasi sendiri baik itu D3 maupun D4 semuanya sama rata. UKT-nya itu biayanya di angka 6 juta. Iya. Beda lagi dengan semester ya? Per semester itu, per semester 6 juta. Beda lagi dengan yang namanya program sarjana atau S1. Khususnya saya gitu ya. Di program sarjana itu ada beberapa golongan Pak, sama kayak universitas lain.
Golongan pertama itu di rentang mulai dari 2,4 juta. Golongan kelimanya itu sampai dengan 11,5 juta. Dan itu bisa dibayarnya, bisa dicicil. Oke, untuk aku penghuni asrama putri itu tuh yang dimana jam 10 ditutup, terus nggak boleh ada yang ikut parkir motor kecuali yang ada stiker disiplin gitu ya. Iya, stiker disiplin. Itu kan lumayan ya, mendisiplinkan banget untuk anak-anak yang ngekos di situ. Jadi ya aku sendiri ya udahlah, gimana lagi gitu kan, daripada orang tua ngomel-ngomel gitu ya, nggak boleh ini itu. Ya udah. Gitu. Nah itu untuk biaya kuliah nih. Kebetulan kakak nih masuk yang reguler kak, apa program beasiswa itu sih sebetulnya yang sering ditanyain ya, Pak. Ya, betul. Kalau reguler berapa? Kalau beasiswa berapa? Oke, untuk UKT itu tuh aku udah masuknya reguler ya Pak, dan semua jurusan, semua fakultas itu disamaratakan. Kan kalau di univ-univ lain tuh dibeda-bedakan ya dari tiap jalur. Kayak jalur SBMPTN gitu beda-beda, tapi kalau di UIN tuh sama rata semua. Dan semua prodi gitu. Dan yang termurah tuh mulai 400.000 sampai yang paling mahal tuh 6 sampai 7 gitu. 400.000 itu gimana maksudnya nih, bisa lebih ini nggak spesifik gitu? Kayak UKT umumnya aja, jadi kita nggak bayar apa-apa, UKT udah itu doang. Iya. Dan aku tuh itu 1 semester? Iya. 400, iya. Dan aku termasuk ke golongan kelompok 5 yang dimana harganya tuh 3.750.000. Iya. Iya. Dan nah itu biasanya pembagian golongan itu memang ditentukan dari kampus atau gimana? Buat golongan tuh disesuaikan dengan pekerjaan orang tua juga. Jadi yang menentukan pihak kampus ya? Iya, pekerjaan orang tua. Terus nanti kalau misalnya kita keberatan juga Pak, kita bisa banding UKT dan itu bisa lebih murah lagi gitu. Iya. Jadi banyak kebijakan lah ya. Iya. Gitu. Oke. Nah pada dasarnya sudah jelas ya semuanya. Baik mungkin ya kalau dari fasilitas ya seperti yang udah saya sampaikan tadi sebelumnya pasti lengkap lah. Sarana prasarana, fasilitas ya, dan semua kampus baik itu negeri swasta itu pasti baik gitu dan punya visi misi yang ya diantara mencerdaskan ya putra putri bangsa Indonesia. Nah, cuma memang masalah biaya saja yang berbeda-beda ya gitu. Iya, betul. Nah disitulah keluar anemo ya ataupun jadi pertimbangan bagi orang tua khususnya. Kalau si anak mah kemana aja pengen, bahkan mungkin ambisinya tinggi gitu, tapi karena saya sampaikan khususnya di Semanpas ya, SMA Negeri 1 Pasawahan, dengan situasi kondisi yang seperti ini, itu diantaranya memang anak punya cita-cita keinginan tinggi, tapi karena faktor pendukung itu tadi, sehingga kita mencari jalan solusi, adakah program-program yang memang bisa membantu. Bukan hanya untuk kuliahnya saja, tapi untuk keseharian. Nah itu juga perlu dipertimbangkan. Itu sih ya, gitu sebetulnya. Nah terakhir ini mengenai saran-saran ya, masukan-masukan dari teman-teman nih bagi adik kelasnya ya. Misalnya pilihlah seperti jurusan saya ya, karena misalnya gitu kan lebih mudah gitu kan. Nah gimana nih supaya bisa membangkitkan motivasi nih bagi adik-adik ya khususnya siswa-siswi kelas 12 yang akan sebentar lagi lulus nih. Silakan dari IPB dulu. Boleh. Ini gimana nih Kak? Boleh. Oke baik. Sedari karena saya dari SMP ya Pak udah dipencar sama orang tua. Betul. Dan saya dari SMP tuh tinggalnya bersama nenek saya. Karena orang tua harus kerja di Bandung dan mereka tinggal di Bandung juga. Jadi udah jauh ya? Udah jauh. Iya. Jadi belajar mandiri pun dari SMP juga alhamdulillah. Kebetulan waktu SMA aku pengen kuliah pun sebenarnya tidak diizinkan Pak. Tidak diizinkan untuk kuliah. Geswelah kerja gitu ya. Pasti menang duit. Betul itu. Rata-rata seperti itu. Iya, karena kan memang orang tua itu takut dengan biaya. Betul. Takut dengan biaya, apalagi kan tiap tahunnya pasti semua universitas yang ada di Indonesia baik negeri maupun swasta kan
memiliki kebijakannya masing-masing ya. Iya. Dengan adanya kebijakan baru otomatis kan untuk harga pendidikan pun kan akan semakin baru gitu ya. Iya. Tapi karena saya orangnya keras kepala ya Pak ya. Keras kepala. Sebenarnya ambis saya orangnya. Apapun yang saya mau harus didapetin gitu. Gitu, betul. Jadi intinya apa sih ya? Iya. Kalau kemauannya itu positif ya. Iya, betul. Tapi jangan negatif aja. Dapetin ya. Iya, betul sekali. Jadi apa yang aku mau, aku harus dapat gitu. Iya, betul. Jadi sedari itu kilas balik cerita sedikit apa ya. Alhamdulillah dapat kesempatan untuk program SMPTN. Dapat siswa eligible itu peringkat terakhir kebetulan. Iya, betul. Peringkat terakhir. Cobalah karena memang jurusan yang saya mau ini ada di IPB, kebetulan alhamdulillah dapat gitu ya. Nggak masuk tuh, nggak masuk sebenarnya di jalur SMPTN. Kemudian ada kakak kelas alumni juga, dia masuk IPB ternyata jalur yang berbeda, yaitu jalur ketua OSIS Pak. Betul. Dan saya coba, kebetulan waktu itu saya jadi ketua OSIS, saya coba, alhamdulillah rezekinya tuh lewat jalur ketua OSIS gitu Pak, di IPB University. Jurusan yang saya mau pun ada di situ. Terus orang tua marah nggak? Pastinya marah Pak, karena waktu itu saya daftar tidak mendapatkan izin orang tua Pak. Kemudian ketika udah daftar, udah keterima kan harus ada daftar ulang tuh ya. Ada daftar ulang, jadi di situ juga berombak juga ya, sering ribut juga. Kenapa kuliah nggak bilang-bilang, biayanya mahal gitu. Tapi dari situ kan banyak juga waktu IPB khususnya mahasiswa baru gitu ya Pak, yang daftar ulang itu biasanya sedari disediakan memang info langsung beasiswa Pak di IPB University. Jadi waktu itu langsung kesempatan approve beasiswa yang memang khusus mahasiswa baru. Kebetulan kuotanya di KIPK kuliah masih banyak. Akhirnya masuk jalur beasiswa KIP kuliah dan alhamdulillah lolos gitu. Jadi dengan keras kepala, dengan ego yang ada gitu di dalam diri gitu ya Pak ya. Karena ambis gitu ya. Pastilah ada rezekinya gitu ya. Iya. Itu bagus ya gitu. Jadi itu bukan keegoisan yang mementingkan diri sendiri ya, tapi kesemangatan dan motivasi gitu, tapi kurangnya dukungan. Tapi karena pendirian yang teguh gitu kan ya. Cek paribasa Sunda mah ke yang tang tu pareng sehingga orang tua pun ya yang tadinya tidak pede ya, khususnya masalah biaya kan ya gitu. Bukannya kemampuan anaknya, sehingga mereka minder gitu. Ternyata setelah dijalani alhamdulillah ya banyak Pak. Jalannya dan rezekinya pun ada aja. Nah itu ada semangat. Nah, oke. Ini jadi bagus. Selanjutnya ini masukan nih, saran nih ya bagi adik-adik nih khususnya gitu supaya ya semangat gitu kan. Kenali dulu diri kalian. Kalau dulu saya waktu SMP itu emang kan SMP itu dulu saya dibagi dua gitu Pak, ada yang pagi ada yang siang. Nah kebetulan saya dari SMP itu udah berjualan. Udah berjualan, terus juga dulu waktu SMP tuh saya sering ikut sama om saya. Dia kebetulan buka agen gas, jadi saya suka ikut-ikut. Jadi saya membandingkan tuh gimana sih rasanya kerja di orang sama sendiri gitu. Ternyata lebih enak sendiri. Jadi kenapa saya apa ya ngomongnya? Memilih lah gitu ya. Iya, kenapa saya memilih jurusan manajemen itu biar latar belakang juga gitu ya. Gitu. Kenapa saya memilih jurusan manajemen itu karena saya biar gimana caranya biar saya yang buka usaha sendiri, saya yang jadi bosnya gitu. Nah itu betul itu saya gitu sih. Jadi karena saya udah merasakan gimana kerja di orang walaupun di om saya. Iya betul. Dari SMA juga kan karena kopi tuh. Nah saya ikut-ikutan juga sama. Dari sampai sekarang sih kayak udah pokoknya nggak mau kerja di orang, gimana caranya saya yang punyanya gitu. Itu betul lah. Itu sama, saya juga sama punya prinsip. Jadi kalau kita itu dituntut untuk berwirausaha ya. Tungguli wae kabatur gitu kan ya. Makanya. Jadi kita dengan sepenuh hati berikhtiar mendapatkan ilmu ya. Terkadang ilmu otodidak atau ilmu secara empiris pengalaman ya, yang tadi ikut banyak kan ya, yang tadinya kuli jadi bos. Nah itu kan ilmu juga. Apalagi ditunjang dengan ilmu pengetahuan secara formil. Nah itu lebih bagus, mudah-mudahan aja sesuai.
Nah, Kevin nih, udah ya? Udah tadi udah? Belum gimana nih? Masukan nih saran nih, terakhir nih. Oke, untuk dari aku ya, masukannya sih lebih sering ngobrol sama BK. Nah, oke. Sama nah, BK, ini betul itu sama betul. orang tua, apalagi kalau punya kakak gitu. Itu harus banget sih, soalnya kita tuh suka buntu ya. Udah capek mikir, udah deh, udah kesini aja, tapi takutnya nanti tuh jadi salah jurusan. Betul. Kalau misalnya kalian buntu buat memilih jurusan, usahakan ngobrol sama sebelum sama BK tuh sama orang tua dulu gitu, sama orang tua atau sama kakak gitu. Betul, yang udah berpengalaman di perkuliahan kayak gitu. Kalau misalnya orang tua gimana fashion kamu aja, nanti kita masih bingung ya larinya ke kakak. Kalau punya kakak gitu. Tapi kalau misalnya aku masih bingung ini harus gimana, udah cari jalannya udah langsung ke BK aja gitu. Karena di BK tuh kan nanti pasti diarah-arahin kan, udah kamu mending masuk ke sini karena di sini tuh ada jurusan yang kamu pengen kayak gitu. Itu yang sesuai ya, sesuai keinginan dengan penjelasannya. Betul. Sering sharing ya gitu. Nah, oke. Nah, itu mungkin ya sudah cukup jelas semuanya dari teman-teman, baik mengenai pengalamannya ya. Mudah-mudahan apa yang teman-teman sampaikan ini jadi motivasi ya bagi mereka atau anak-anak gitu yang memang mau melanjutkan ya, dengan semangat lah gitu. Dan apa yang teman-teman sampaikan mudah-mudahan banyak hikmahnya ya. Jadi amalan solehan ya, walmarrotillah. Apa yang kalian cita-citakan semoga tercapai. Sukses selalu ya, good luck untuk semuanya. Ya, terima kasih teman-teman ya. Iya Bapak. Gitu ditutup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.